Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallah wa sallallahu ala nabiyyinal mustafa wa alihi wa sahbihi wa mawala usikum wa iyaya bitaqwa fa innahu manittaqahu waqah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan meninggal dunia, akan merasakan kematian, dan kami berikan kepada kalian ketidaknyamanan, kejelekan, dan kesenangan, kebaikan sebagai ujian, dan kalian kepada kami akan kembali. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita lulus ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Di antaranya mari kita perhatikan, di antaranya kita harus beriman. Karena ayatnya syar kemudian khair, kita mulai dari yang syar. Yang dimaksud syar adalah yang kebanyakan tidak kita sukai, bukan kejelekan yang mutlak, tapi sesuatu sebenarnya mungkin ada kebaikannya, tapi kebanyakan manusia tidak menyenanginya. Contoh sakit, contoh miskin, tidak punya kekuasaan, dan lain sebagainya. Pertama, kalau menimpa hal itu kepada kita atau hal tersebut menimpa kita, kita harus beriman semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdirnya, dengan bagian-bagiannya. Kemudian juga Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang apa itu iman, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, engkau beriman dengan takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kemudian juga Rasulullah dalam sebuah riwayat Tirmidzi dalam hadis yang panjang, di antaranya mengatakan, wa in ijtama'u ala ayaduruka bi syai' lam yaduruka bi syai' ila qad kataballahu alaik. Sesungguhnya kalau mereka umat masyarakat ingin menimpakan kejelekan kepada kalian yang kalian tidak sukai, tentunya kejelekan ini tidak mungkin, tidak akan berhasil, tidak akan bisa menimpakan kejelekan tersebut kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita beriman, kita harus sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh akan kami berikan kepada kalian ujian berupa kekurangan, berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan hasil-hasil bumi. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar, yaitu orang-orang ketika kena musibah mengatakan kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Mereka itu dapat kebanggaan, keberkahan dari Allah dengan serta rahmatnya, dan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bersabar
tidak berarti diam. Bersabar tidak berarti mengalah. Boleh menuntut, boleh berusaha agar kita berhasil, kita terhindar dari musibah tersebut. Namun seandainya kita gagal, mari kita ingat, kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menerima apa yang kita dapatkan. Bahkan mungkin kejelekan yang kita timpa akibat kedoliman orang lain, maka kita juga harus berusaha untuk menuntutnya, untuk meminta hak kita. Namun kalau gagal, tidak berhasil, tentunya tidak bisa kita main hakim sendiri. Di dunia kita tidak harus menang, di dunia kita mungkin kalah, tapi pengadilan akhirat kita tidak mungkin kalah. Namun kalau kita melampaui batas dalam menuntut di dunia ini, melangkah dengan langkah-langkah yang salah, mungkin di dunia kita gagal, tidak mendapatkan apa-apa, di akhirat kita juga telah mungkin mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan, ketidaknyamanan yang kita rasakan, hendaknya kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa kalian enggak suka sesuatu sedangkan itu baik bagimu. Bisa kamu suka sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Kemudian inna idhamal jaza'i ma idhamil bala wa inna allaha jalla wa ala idahaba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya beratnya ujian, besarnya ujian yang tidak menyenangkan, pedasnya pahala berdasarkan beratnya, besarnya ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Dan Allah sesungguhnya jika mencintai suatu kaum menguji mereka. Barang siapa ridha, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa keluh kesah, maka dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara usaha ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, kejelekan, berusahalah. Firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Kemudian sabda Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa bi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syait fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah masya'a fa'al. Mukmin yang kuat diantaranya mau berusaha merubah kejelekan yang ada padanya, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan semuanya baik selama orang itu beriman. Berusahalah dengan apa-apa yang membawa manfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Bekerja keraslah, bersungguh-sungguhlah, bermujahadahlah. Dan jika menimpamu sesuatu, jangan mengatakan seandainya aku melakukan ini akan seperti ini, akan seperti itu. Tidak akan seperti ini, tidak akan seperti itu. Tetapi katakanlah ketentuan Allah, takdir Allah, dan yang dikehendakinya pasti terjadi. Kemudian juga di antara usaha biar kita lulus ujian, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan untuk kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, la yasidu fil umri illal bir wala yaruddul qadara illa du'a wa innar rajula yaruhramu rizqahu
bidzanbin yusibuh. Tidak menambah umur kecuali kebaikan dan silaturahim, dan tidak menolak takdir kecuali doa. Dan sungguhnya seorang itu diharamkan tidak mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Kemudian di antara usaha kita, jangan sampai kita putus asa. Firman Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Dalam ayat yang lainnya, la taya'asum mir rauhillah. Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah, dari kebahagiaan Allah di kemudian hari. Kemudian termasuk nasihat yang penting ketika kita tidak nyaman, tidak punya pangkat, tidak punya kekuasaan, tidak punya ini dan itu yang biasa membuat kita senang. Ungduru ila ma huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fa inau ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah yang lebih kurang, lebih bawah dari kalian, jangan melihat yang lebih atas. Sesungguhnya hal itu, melihat ke bawah, lebih mudah, tidak terjerumus dalam menyia-nyiakan, tidak menganggap, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi tentang hal yang tidak menyenangkan menimpa kita. Namun termasuk rahmat Allah, kita masih dapat kesenangan yang banyak sekali. Sesuatu yang membuat kita tersenyum, tertawa, bercandaria. Maka sikap kita bagaimana biar lulus ujian ketika mendapatkan kebaikan yang menyenangkan? Di antaranya kita beriman. Jangan sampai kita ini merasa gara-gara kita. Kebaikan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sekali lagi kita merasa gara-gara kehebatan kita, gara-gara kecerdasan kita dan lain sebagainya. Penggalan hati sebelumnya, wa anal ummah lau ijtama'u ala ayan fa'uka bisyai'in lan yambaku bisyai'in ila qad kataballahu lak. Sungguhnya umat semuanya kalau ingin beri manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan bisa memberi manfaat engkau sesuatu tersebut kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyaklah bersyukur dengan mengakui nikmat, dengan menganggap nikmat, dan menggunakan nikmat sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Kalau kalian ingkar, adabku, hukumanku amatlah pedih, amatlah berat. Kemudian hindari kesombongan. La haula wala quwwata illa billah. Harus selalu kita ingat, kita itu tidak apa-apa, kita itu lemah. Dalam sebuah ayat dalam masalah menanam, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian tidak melihat yang kalian tanam, kami yang menumbuhkan atau kalian? Kita ini lemah, kita tidak punya apa-apa, maka jangan sampai kita sombong. Jangan seperti Qarun ketika mendapatkan kelebihan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semuanya, harta yang banyak
karena ilmu yang ada di sisiku. Kemudian jangan lupa hindari kedoliman, karena kebanyakan orang-orang yang dolim adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan pangkat, kelebihan anggota, kelebihan kelompok dan lain sebagainya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali lagi, orang itu melampaui batas, semaunya sendiri. Kenapa? Karena merasa cukup, punya harta, punya kekuasaan, punya kelompok, punya ini dan punya itu dari kebanggaan dunia ini. Seperti contohnya ketika punya harta, jangan sampai kita menyuap sehingga hak orang lain menjadi hak kita, sehingga hak orang lain yang seharusnya didapatkan dari kita tidak bisa mendapatkannya. Kemudian juga sampai menolong, dengan alasan menolong tapi malah mengambil kesempatan. Di antara praktek yang nyata di masyarakat zaman dahulu adalah riba, bunga, menolong, membantu orang cari modal untuk usaha, bahkan sebagian untuk makan, sebagian untuk berobat, menolong, tetapi minta kembalian lebih. Ini juga harus dihindari orang-orang yang berhasil, yang punya kekayaan. Sebagian mungkin menyuruh orang untuk membunuh orang lain, untuk menyakiti orang lain. Ini juga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, punya anggota banyak, punya kelompok dan lain-lainnya. Ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam masalah ini, sebagaimana ketika kejelekan menimpa kita, kita banyak-banyak untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kejelekan tersebut hilang dari kita, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Demikian juga dalam menerima kebaikan, banyaklah berdoa, menjadi hamba yang tawadhu, hamba yang syukur, hamba-hamba yang tidak melampaui batas. Di antaranya perbanyak sedekah, kalau punya harta, kalau punya kekuasaan gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau punya anggota banyak, gunakan untuk melakukan hal-hal yang memang kadang-kadang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ahad ya somad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.